dalam perencanaan kesehatan, khususnya pada tahap perencanaan kebijakan kesehatan, perlu dilakukan perumusan masalah kebijakan itu sendiri, kemudian merencanakan kebijakan kesehatan dan menganalisis dasar-dasar dalam membuat kebijakan kesehatan demi terwujudnya perencanaan kesehatan masyarakat Indonesia yang maksimal. Pada dasarnya, administrasi fungsi manajemen itu bertujuan untuk mengorganisasikan dan merumuskan kebijaksanaan umum, sedangkan manajemen itu berfungsi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dalam batas-batas kebijaksanaan umum yang telah dirumuskan. Dengan demikian, fungsi-fungsi administrasi dan manajemen itu memiliki 4 fungsi, yaitu fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi actuating dan decreasing, serta fungsi pengawasan dan pelaporan. Keempat fungsi tersebut perlu diterapkan dalam setiap perusahaan atau industri untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu yang rasional secara efektif dan efisien. Nah, implementasi sebagai proses interaksi antara suatu perangkat tujuan dengan tindakan yang mampu untuk meraihnya. Implementasi adalah kemampuan untuk memberi hubungan-hubungan lebih lanjut dalam rangkaian sebab akibat yang menghubungkan tindakan dan tujuan. Implementasi merupakan sebuah rangkaian proses mengenai aktualisasi ide-ide yang dilakukan oleh manusia atas kepentingan-kepentingan khususnya. Nah, implementasi kebijakannya itu memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah sesuatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Tujuan dari implementasi adalah untuk menerapkan dan mewujudkan rencana yang telah disusun menjadi bentuk nyata. Hal itu karena dalam menyusun suatu rencana disusun pula tujuan-tujuan yang akan dicapai. Dengan demikian, implementasi secara praktis bisa dikatakan sebagai cara untuk mencapai tujuan-tujuan terkait. Adapun translasi atau derivasi kebijakan menjadi program kesehatan di Indonesia. Kebijakan kesehatan didefinisikan sebagai suatu cara atau tindakan yang berpengaruh terhadap perangkat institusi, organisasi pelayanan kesehatan dan pengaturan keuangan dari sistem kesehatan. Adapun contohnya studi kebijakan upaya penanggulangan kekurangan garam yodium di mana kesenjagaan antara aktor-aktor yang berperan dari proses juga implementasi tidak terlibat. Dalam mengimplementasikan kebijakan publik ada 2 jalan angka, yaitu pertama langsung mengimplementasikan dalam bentuk program, kedua melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Adapun program kesehatan JKN atau BPJS KB adalah program skala nasional untuk menekan angka kelahiran dan mengendalikan pertambahan penduduk di suatu negara. Nah, adapun program kesehatan JKN, BPJS, dan KB manfaat keluarga berencana. Pertama, mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Kedua, mengurangi risiko aborsi. Ketiga, menurunkan angka kematian ibu. Keempat, mengurangi angka kematian bayi. Kelima, membantu mencegah HIV atau AIDS. Yang keenam, menjaga kesehatan mental keluarga. Jadi, Sistem Kesehatan Nasional atau SKN adalah bengkok Inggris dan cara penyelenggaraan penggunaan kesehatan yang memadukan berbagai upaya bangsa Indonesia dalam satu derap langkah guna menjamin tercapainya. Tujuannya itu pembangunan kesehatan dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana mestinya dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sistem kesehatan nasional terus-menerus mengalami perubahan sesuai dengan dinamika yang terjadi di masyarakat. Sumber daya kesehatan adalah tenaga kesehatan, termasuk tenaga kesehatan strategis dan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan yang terlibat dan bekerja serta mengabdikan dirinya dalam upaya dan manajemen kesehatan. Ada 2 bentuk cara penyelenggaraan sumber daya kesehatan, yaitu yang pertama
tenaga kesehatan, yaitu semua orang yang bekerja secara aktif dan profesional di bidang kesehatan berpendidikan formal kesehatan atau tidak, yang untuk jenis tertentu memerlukan upaya kesehatan. Yang kedua, sumber daya kesehatan, yaitu tatanan yang menghimpun berbagai upaya perencanaan pendidikan, pelatihan, serta pendayagunaan tenaga kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Analisis SWOT adalah kompilasi dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman perusahaan Anda. Analisis SWOT adalah proses perencanaan yang membantu perusahaan Anda mengatasi tantangan dan menentukan prospek baru apa yang harus dikejar. Tujuan utama dari analisis SWOT adalah untuk membantu organisasi mengembangkan kesadaran penuh dari semua faktor yang terlibat dalam membuat keputusan bisnis. Strategi ini diciptakan pada tahun 1960 oleh Albert Humphrey dari Stanford Research Institute. Selama penelitian yang dilakukan untuk mengidentifikasi mengapa perencanaan perusahaan secara konsisten gagal. Sejak pembuatannya, SWOT telah menjadi salah satu alat yang paling berguna bagi pemilik bisnis untuk memulai dan mengembangkan perusahaan mereka. Melalui analisis SWOT, maka Anda akan mengenali kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi perusahaan. Setelah mengidentifikasi aspek-aspek SWOT, Anda harus bisa memanfaatkan hal tersebut sebagai dasar dari pengambilan keputusan strategis, sehingga Anda harus mampu menggunakan cara yang tepat untuk mengidentifikasi aspek-aspek SWOT. Pada umumnya, suatu program kesehatan diadakan sebagai realisasi dari rencana program kesehatan di bidang kesehatan yang akan memberikan dampak pada peningkatan derajat kesehatan suatu masyarakat. Adapun pelaksanaan program kesehatan merupakan kegiatan yang dilakukan guna mewujudkan perencanaan yang selesai dikerjakan dengan mengerjakan semua sumber daya yang memiliki organisasi melalui aktivitas koordinasi dan supervisi. Maksud dan tujuan serta jenis evaluasi atau penilaian, yaitu dalam pembangunan kesehatan adalah untuk memperbaiki program-program kesehatan. Penilaian program kesehatan merupakan model penilaian yang berjalan secara siklus atau tidak berhenti di satu titik tetapi terus berjalan, dan komponen masing-masing tahap evaluasi tidak berdiri sendiri atau saling bergantung dan saling mempengaruhi. Itulah tadi materi yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.